Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ya, alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk kembali berjumpa. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kondisi yang suasananya cerah, insyaallah. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Di tanda yang ada pada kitab masih bab keutamaan atau anjuran mengunjungi orang-orang baik, duduk dengan mereka dan berteman dengan orang-orang baik. Hadis 375. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, qal istadzantun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'adzina li wa qal la tansana ya ukhayya min du'aik, wa fi riwayatin faqal asyrikna ya ukhayya fi du'aik. Hadithun hasanun, hadithun sahihun, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa qala Umar faqal kalimatun ma yasurruni anna li biha ad-dunya. Umar ibn Al-Khattab, kata beliau, suatu saat aku menemui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam izin untuk berangkat umroh. Kata baginda Nabi, jangan lupa sertakan aku dalam doa-doamu. Dalam satu riwayat, sertakan kami. Yang pertama tadi, jangan lupakan kami dalam doa-doamu. Dalam satu riwayat, sertakan kami wahai saudaraku dalam doa-doamu. Yang mau pergi umrah, mungkin yang mau pergi haji, kalau memang ada orang yang menurut sampean penting untuk dipamiti, seandainya ada yang menurut sampean itu penting untuk dipamiti, entah bapaknya atau emaknya atau mertuanya atau ustazahnya atau ustadznya yang menurut sampean penting untuk dipamiti, pamit. Ini dipakai masyarakat Indonesia biasanya malah pamit kepada masyarakat ya, karena satu-satu merasa penting semua, kayaknya penting semua dia tetangga-tetangga ini, akhirnya pamit aja semua, biasanya gitu, pamit. Kemudian yang dipamiti kita doakan semoga yang mau berangkat menjalankan ibadah ini selamat sampai tujuan gitu. Dan kita juga minta doa. Jangan lupa kita disertakan dalam doa-doanya. Asyrikna la tansana ya ukhayya min du'aik. Asyrikna ya ukhayya fi du'aik. Orang yang umrah, orang yang haji itu doanya mustajabah. Dalam sebuah hadis disebutkan yughfaru lil haji wa liman istaghfara lahul hajju. Orang yang haji itu diampuni dosanya. Dan orang yang dimintain ampun oleh orang yang berhaji itu diampuni juga. Dan ini kata bukunya, wal umratu fi maknal haji. Umrah itu sama dengan haji. Artinya orang yang umrah itu dosanya diampuni. Nah, kalau orang yang haji atau umrah ini mintain ampun, contohnya Bu Karsi umrah, Bu Karsi diampuni. Nah, Bu Karsi mintain kepada Allah, ya Allah ampunilah doanya Bu Adawiyah. Insya Allah doanya Bu Adawiyah juga, dosanya Bu Adawiyah juga diampuni. Wah, ini bapak-bapak, Panji Didik haji atau umrah, minta ampun, Allahumma gfirli wa tub alayya, Allahumma gfirli wa tub alayya. Ya Allah ampuni aku dan beri taubat. Diampuni oleh Allah. Kok Pak Haji Didiknya bilang Allahumma gfirli khazin, ya Allah ampunilah khazin.
Insya Allah khazin juga diampuni dengan doanya beliau. Nah, kok Pak Jididi bilang Allahumma ghfirli Pak siapa ngadimin, Pak Hadi, Pak Prapto, ya Allah ampunilah teman-teman ngajiku di Ahad. Nah, insya Allah diampuni. Ya, ya, tapi ya jangan semua orang Islam gitu, ya banyak kan ya. Maksudnya khusus siapa yang didoain? Teman-teman mungkin, teman-teman kerja nih, teman-teman ngaji, ampunilah anak-anak gitu. Nah artinya ini keutamaan orang-orang soleh. Orang soleh itu doanya mustajabah. Dan orang yang sedang umroh, sedang haji itu biasanya orang soleh. Biasanya loh ya. Sebelum haji mungkin dia nggak soleh, fasik mungkin. Sebelum umroh dia mungkin nggak soleh, nggak solihah, fasik fasikoh, wis macam-macam. Tapi sampai sono itu biasanya jadi soleh solihah itu. Biasanya gitu wis. Coba aja nggak percaya deh. Kalau nggak percaya coba aja. Orang yang di sini nggak soleh, nggak solihah, sampai sono itu ketika sudah sampai lihat Ka'bah itu biasanya jadi soleh solihah. Udah. Pokoknya pengennya nangis, pengennya dosanya diampuni, pengennya kebaikan. Kalau suami pengen kebaikan untuk istri, anak-anak, cucu, kalau udah punya cucu, keluarga, saudara, pengennya gitu aja. Wis gak pengen itu, berantem itu biasanya nggak pengen. Pengennya hanya jadi baik. Selamat dunia, selamat akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat, gitu pengennya. Jadi kalau ada orang soleh, manfaatin doa nih, ya. Dari sini juga boleh kita nitip doa, ini dalilnya. Nitip doa pada orang yang mau haji dan umroh. Tapi kalau nitip doa jangan panjang-panjang. Hajatnya apa khusus? Hajat khusus gitu. Apa hajat khususnya? Doain Pak, doain akhi, doain ukhti, doain ustadz, doain ustazah, anak saya biar diterima di pesantren gitu, biar tetap di pesantren, ngajinya sukses. Nah gitu aja wis. Nah kalau nitip doa buat dirinya sendiri, buat istrinya, buat suaminya, buat anak pertama, anak kedua, anak ketiga, banyak sekali. Ya dia juga butuh doa. Yang mau umrah juga mau doa sendiri kali, untuk diri sendirinya, ya kan? Untuk istrinya kalau laki-laki, untuk suaminya kalau perempuan, ya kan? Untuk bapaknya, untuk emaknya, kakeknya, neneknya, yang punya cucu untuk cucunya, yang punya mantu untuk mantunya. Ya, ya mereka butuh itu, butuh waktu sendiri untuk jangan banyak-banyak ya. Kalau nitip, makanya Rasulullah itu nitipnya asyrikna ya ukhayya fi du'aik, sertakan kami dalam doamu. Wis sertain aja udah, enggak. Kan kadang nitip doa itu panjang, ditulis kertas. Ada yang aneh-aneh disuruh manggil di sono, dipanggilin. Kadang ada yang tolong panggilin namaku biar aku bisa ke sono. Enggak tahu itu dari mana sumbernya saya. Jadi Bu Karsi sampai sono suruh manggil-manggil, Bu Fulana, ayo ke sini. Oh, kita semua sudah dipanggil. Cuma ada yang mau denger, ada yang nggak mau denger. Iya kan? Ada yang dikasih kemampuan oleh Allah untuk berangkat, ada yang tidak dikasih kemampuan. Ya wes, yang dikasih kemampuan alhamdulillah, yang nggak dikasih kemampuan bukan kewajiban, tidak usah bersedih. Ya kalaupun enggak alhamdulillah tidak usah bersedih. Semoga kita, keturunan kita semuanya mampu dan bisa memenuhi panggilan Allah untuk haji dan umrah semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi boleh nitip doa pada orang-orang yang berangkat haji atau umrah. Nah, ini yang mau berangkat umrah jangan lupa doakan kita semua ya. Wis doain kebaikan didoain aja gitu intinya. Iya, taib kemudian selanjutnya
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba'an rakiban wa mashiyan fayusalli fihi rak'atain muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba'in kulla sabtin rakiban wa mashiyan wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulu selalu datang ke Masjid Quba untuk sholat 2 rakaat. Satu riwayat menyebutkan di riwayat Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mendatangi Masjid Quba di hari Sabtu. Ya, selalu mendatangi Masjid Quba di hari Sabtu, kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan. Quba ma'ruf. Ya, orang sono semuanya tahu. Quba itu jarak antara Quba dengan Madinah sekarang kalau nggak salah 3 kilo. Kalau nggak salah. Uniknya oleh pemerintah sono sekarang, oleh pemerintah dibuatin jalan lebar biar untuk jalan kaki itu bisa. Sekarang ini kalau mau jalan kaki dari depan masjid itu lurus saja udah nanti ketemu masjid Quba, ikuti jalan aja udah 3 kilo ketemu Masjid Quba. Nah, Rasul itu setiap Sabtu datang ke Masjid Quba, baik jalan ataupun naik onta. Konsepnya gini, Rasul itu dan para sahabat kangen sekali dengan umroh. Pengen sering-sering umroh, pengen sering-sering umroh, pengen sering-sering umroh. Tapi Madinah dengan Mekah itu dekat atau jauh? Jauh, Pak. Berapa ratus kilo? 400 sekian. Ya, 400 lebih. Kurang dari 500, tapi 400 lebih. 400 lebih itu sini mana coba? Jogja mungkin ya. Semarang, Jogja. Jauh kan? Jauh, Pak. Jadi nggak bisa sering-sering umrah, jauh. Makanya Allah memberi keistimewaan kepada orang-orang yang di Madinah untuk mengunjungi satu tempat. Mengunjungi tempat ini nilainya sama dengan umrah. Sebagian ashabus sunan meriwayatkan Rasul bersabda, siapapun yang bersuci di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, seperti umrah. Hampir semua yang ke Madinah itu menziarahi Quba, hampir semuanya, karena memang ada keistimewaan seistimewa itu. Jadi orang Madinah kalau pengen umrah, dapat keutamaan umrah, datang ke Masjid Quba. Dan pemerintah sono itu ya Masya Allah, dari cuma menampung paling 500 digedein jadi menampung 1000, gedein jadi menampung 3000. Kalau nggak salah sekarang sudah menampung 5000 jamaah. Masjidnya indah, enak, suasananya adem, ayem, dingin. Kalau musim panas ya tetap dingin, ada AC-nya kan ya. Iya. Ya datang aja, datang. Nanti yang mau umrah diusahakan bersucinya di hotel. Ya, ke Quba itu kalau bisa bersucinya di hotel. Batal di tengah jalan ya mau nggak mau wudu lagi di Masjid Quba. Kamar mandinya juga banyak, bagus. Memang itu mazarat tempat-tempat yang persinggahan diziarahi di Madinah. Tujuan utama ke Madinah, salam dengan baginda Nabi, ziaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sholat di masjidnya Nabi. Jadi yang mau umrah, ya kalau di sono meskipun boleh jamak qashar, ya kalau saya meskipun boleh jamak qashar mah pengennya tetap biasa. Pengennya mas sholat 5 waktunya, pengennya tetap di masjid Nabi. Wong jarang-jarang ke sono, iya apa enggak? Lah kalau kita safar ke Jawa Tengah, Jawa Timur mah jamak qashar. Lah kalau ke sono mah eman-eman gitu, eman-eman. Pengennya mah tetap di sono gitu. Maghrib ya berangkat ke masjid, isya ke masjid, pengennya gitu.
Sholat di Masjid Nabi. Karena sholat di Masjid Nabi pahalanya berapa kali? 1000 kali dibanding sholat di masjid-masjid yang lain. Kemudian juga yang ketiga ke masjid ini Kuba, ya, Masjid Kuba. Di situ datang sholat 2 rakaat. Biasanya berkunjung ke syuhada Uhud, ziarah kubur, ya, syuhada Uhud. Terus kemana lagi? Sekarang banyak sih, ada ke Bi'ru Kharas, ada yang sampai ke apa itu Khandaq, peristiwa perang Nabi yang nggali parit, gali lubang panjang itu ada masjidnya gede juga, ke sana juga. Ke kebun kurma, wis macam-macam lah. Yang pernah umrah rata-rata sih ke situ ya. Lihat Gunung Uhud, perang Uhud dan sebagainya. Badar malah jarang. Kadang ke Hudaybiyah, ya semoga sesuai dengan yang diajak travelnya. Cuma jangan lupa untuk pergi ke Masjid Kuba. Pergi ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti umrah. Iya. Terus kemudian hadis ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi dalil dibolehkannya kita mengkhususkan hari untuk berbuat baik. Fathul Bari dibuka saja. Rasul mengkhususkannya hari Sabtu. Umar bin Al-Khattab itu datangnya, kalau Umar bin Al-Khattab itu datangnya enggak hari Sabtu. Ya. Bentar, Anda ya'ti masjidah Quba'in yaumal isnaini wa yaumal khamis di Musnad Al-Bazzar, ya, bahasanya Umar bin Al-Khattab itu selalu mendatangi Masjid Quba di hari Senin dan hari Kamis. Boleh kita mengkhususkan waktu untuk berbuat baik. Dalilnya ini, Rasul sempatnya hari Sabtu, Umar sempatnya hari Senin dan hari Kamis datang ke Masjid Quba untuk sholat, datang ke Masjid Quba untuk sholat. Kita punya ritual atau mengkhususkan waktu untuk ngaji. Hari Ahad ngaji, hari Ahad ngaji. Kadang pada subuh Ahad ngaji, pada maghrib Ahad ngaji. Boleh seperti itu? Boleh. Ya dalilnya apa? Ini Rasulullah mengkhususkan satu hari, yaitu hari Sabtu, untuk mengunjungi Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh arisan, boleh menentukan hari untuk arisan atau reuni, ya, setahun sekali yuk reuni, monggo. Reuni El Tartil pernah ya kemarin, reuni El Tartil, reuni keluarga siapa, monggo silahkan, tidak apa-apa, asalkan untuk hal baik, bukan untuk hal buruk. Wallahu alam. Dengan ini bab berkumpul dengan orang-orang soleh selesai bab berkumpul dengan orang-orang soleh, berinteraksi, mencintai orang-orang soleh selesai. Masuk bab yang ke-46, babu fadlil hubbi fillah wal hathu alaihi wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'lama. Bab keutamaan saling mencintai karena Allah dan anjuran untuk menyatakan cinta karena Allah kepada orang yang kita cintai. Ini bukan cinta syahwat loh ya, cinta karena Allah. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa aku mencintaimu karena Allah, apa yang kita jawabnya bagaimana? Ini babnya. Secara garis besar, kita kenal dengan banyak personal. Kita lahir juga biasanya nggak sendiri, punya saudara ya, punya saudara, kakak, ibu, kakak, adik dan sebagainya. Saudara kita itu kurang, masih perlu kenalan dengan orang lain. Perkenalan kita, persahabatan kita, kedekatan kita dengan siapapun hendaklah dilandasi karena Allah, itu maksudnya. Maka nalillahi yabqa
Wa ma kana li ghairillahi yafna. Semua ikatan apapun yang dibangun berdasarkan Allah kekal, tapi yang dilandasi dengan selain Allah fana, hapus semuanya. Ada banyak teman kita yang sampai saat ini masih kita kenang. Allah yarham yang sering saya kenang, Pak Bayu, Dokter Bayu, kenal mungkin ya. Ya masih sering saya doakan, masih sering kita doakan. Pak Abdul Khalik. Karena saya kenalnya lillahi ta'ala. Bukan urusan bisnis, bukan urusan apa, bukan. Kenalnya itu lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Sudah meninggal ya, sering ingat, ketika ingat yang langsung doain, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma afu anhu. Iya, kenal. Jadi interaksi kita diusahakan murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti nggak boleh bisnis, ya boleh, silahkan, boleh. Tapi kita kudu punya teman yang sama-sama saling mencintai karena Allah. Berkumpul ke sini ngaji lillahi ta'ala. Dapat duit? Enggak. Ya. Dapat beras? Enggak. Dapat jeruk? Kadang. Itu ada lagi mumpun ada jeruk itu ya. Dapat arem-arem? Kadang-kadang. Kalau ada Pak Haji Edi, ada donat biasanya. Kalau ada Pak Rudi, ada gorengan. Ini enggak ada Pak Rudi nih kayaknya ini. Masih di Jogja. Ada gorengan, dapatnya itu. Enggak dapat apa-apa, insya Allah dapat ilmu, dapat mahabbah, dapat ukhuwah, pengennya dapat ridho Allah, pengennya dapat ketenangan yang dibawa oleh para malaikat. Lah iya kan? Enggak pengen dapat apa-apa. Berpisahnya nanti udah berpisah kan, ngumpul karena Allah, pulangnya juga udah selesai, pulangnya juga berpisahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi menukil beberapa ayat. Yang pertama ayat terakhir dari surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Dan orang-orang yang ma'ahu menyertai Muhammad, ma'a bersama. Ini masuk ke bab sebelumnya, menyertai orang-orang soleh. Sebisa mungkin teman-teman kita orang soleh, jauh sejauh-jauhnya lari dari mereka yang tidak saleh. Walladzina ma'ahu, yang bersama Muhammad memiliki sifat istimewa. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Asyidda' syadid, keras, kasar, 'alal kuffar, kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Maksudnya kafir yang memusuhi Islam. Keras, kaku, enggak disayang, enggak, musuhi malahan. Musuhi orang kafir yang memusuhi Islam. Ruhama'u bainahum, tapi sama mereka saling sayang, saling mengasihi. Ada saudaranya berjuang perang melawan bangsa Yahudi, Zionisme, harusnya didukung, kirim senjata, kirim prajurit, kirim tank, kirim rudal, kirim pesawat, harusnya. Bukan malah dikepung, bukan malah disuruh nyerah. Disuruh nyerah ya? Ya Allah, ya Rabb. Iya, disuruh nyerah, bayangin. Padahal orang Arab sendiri, mereka itu punya sebuah cerita anekdot, mungkin bahasa kita. Ada 3 sapi. Sapi merah, sapi hitam, sapi putih.
Ini sapi ini setiap singa datang dilawan bertiga, kabur singa. Iya apa enggak? Singa pinter, pas sapi si merahnya kagak ada, singa datangi berdua, sapi putih sama sapi hitam. Aku itu cuma mau makan sapi merah, kalian berdua diem aja, nggak tak apa-apain, aku cuma pengen makan sapi merah. Akhirnya sapi merah diserang, hitam sama putih nyantai, kagak nyerang kita, biar dia aja dimakan sapi merahnya. Singa udah kenyang, diem berapa waktu kan, datang dia ke sapi si hitam. Aku itu cuma pengen makan sapi putih, jadi kalau aku nyerang sapi putih kamu diem wae, nggak tak apa-apain. Oh ya sudah, singa datang, sapi putih tolong sapi hitam tolong. Enggak, kamu yang mau dimakan. Setelah sapi putih dimakan, sapi hitam dimakan, tinggal sapi putih, tinggal satu kan? Iya. Datang singa dengan gagah, kata sapinya, lu katanya kamu nggak makan aku. Kamu goblok sih. Kamu goblok sih. Allah. Akhirnya sebelum dimakan, ini sapi terakhir ini dia mengatakan, aku sebenarnya sudah dimakan oleh kamu dari awal, sapi pertama, sapi merah dimakan. Nah, ini saudara kita diperangi, bukannya dibantu malah disuruh nyerah. Emang Israel bakal berhenti di situ? Enggak. Udah kena, merembet terus itu. Mudeng. Harusnya kejam, kasar, kaku kepada Israel. Malah dengan bangganya salah satu wartawan, saya baca di berita mana itu, ada salah satu wartawan dari Arab mengatakan, sudah saatnya kita hidup dengan tenang tanpa ada terorisme. Ngelawan Israel malah disebut terorisme. Mana ayat ini? Ruhama bainahum, mana? Saling mencintai di antara mereka, saling mengasihi. Luka mereka, luka kita. Laparnya mereka, lapar kita. Sedihnya mereka, sedih kita. Bahagianya mereka, bahagia kita. Mulianya mereka, mulia kita. Nggak ada. Saudaranya dibombardir dengan bom. Entah sudah berapa ton itu dijatuhkan ke sono. Ratusan ribu korban. Dengan bangga tetangga-tetangganya merayakan malam tahun baru. Kok bisa? Tetangganya berkabung, mati kelaparan. Kok bisa gitu? Tetangga sini malah disko-diskoan. Sopan nggak kalau di negara kita? Nggak sopan. Kita yang tetangga jauh saja empati, simpati, betul? Tetangga jauh loh kita. Lihat tetangga deket sono malah udah nyerah aja kamu. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Mana asyidda'u 'alal kuffar? Mana itu? Mana ruhama bainahum? Mana? Malah dengan orang-orang kafir, harbi yang jelas-jelas memerangi orang Islam, yadun wahidah. Malah saling bergandengan. Na'udzu billah. Ya, ilallah mustaka, hanya kepada Allah nastaki, kita mengadu, mengeluh. Dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanuna 'alan nas. Kita hanya bisa mengeluh pada Allah kelemahan kita, kurangnya cara kita, memang ketidakberdayaan, tidak mampuan kita untuk menolong saudara-saudara kita. Kita hanya bisa berdoa. Iya. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka ruk'an sujjada. Ruk'a jamak raki'.
sujada, jamak dari sajid. Engkau melihat mereka, isim fa'il sajid, selalu ruku, selalu sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, untuk mencari karunia Allah dan apa, ridhonya Allah. Mencari karunia Allah mau di dunia dengan sa'adah di dunia, atau di akhirat dengan al-jannah, dengan surga. Juga mencari ridho Allah Ta'ala. Sahabat itu hidup motivasinya ridho Allah dan surga. Saling mencintai motivasinya al-hubbu fillah. Mereka satu sama lain saling menguatkan. Di antara sahabat ini ada muhajirin dan ansor. Orang Mekah datang ke Madinah benar-benar membawa baju dan peralatan hidup yang ada di badan aja, di kendaraan semampunya. Ada yang datang bawa tubuh tok sama baju perangkat, nggak bawa apa-apa, tapi dicintai karena Allah, ditolong karena Allah. Nanti ada ayatnya. Allah memuliakan mereka karena saling mencintai lillah. Ya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada bekas sujud di muka-mukanya, mukanya cerah. Bukan hitam gini, bukan loh ya. Bukan. Kalau sujudnya hitam gitu, ini ada kelihatan hitam enggak ini? Enggak ya. Alhamdulillah udah enggak kelihatan. Mencoba menghilangkan. Salah sujud. Rasulullah itu jidatnya enggak hitam. Para sahabat juga jidatnya enggak hitam. Tabiin juga jidatnya enggak hitam. Tabiin juga jidatnya enggak hitam. Jidat hitam karena sujud itu berarti naruh beban tubuhnya bukan di tangan, tapi di kepala. Terus ketika ngangkat ke atas, bukan diangkat, tapi digesrek dulu ke bawah atau digeser ke bawah. Digesrutin ke bawah, baru diangkat. Nah itu sehari saja sampai seperti itu, udah hitam besoknya sholatnya. Coba aja kalau menurut saya. Apalagi karpetnya karpet kasar. jadi nempel keningnya, didorong ke depan dulu, baru keangkat atau ditarik ke belakang dengan kondisi masih neken, ditarik. Udah kulitnya langsung lepas, nanti lepas lagi. Bukan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang-orang yang sujud itu mukanya kelihatan teduh, bercahaya. Ya. Meskipun hitam kayak saya gitu mungkin ya. Meskipun hitam gitu orangnya, kalau sujud biasanya ada aura sujudnya, ada aura orang baik gitu. Mungkin sampai kalau sering interaksi dengan banyak orang ya, pernah interaksi dengan